Selamat datang sahabat setia mitos dan fakta. Kita akan mengangkat sebuah kisah cerita dari Sumatera Utara yang penuh dengan keberanian, pengorbanan, dan kekuatan cinta keluarga. Kisah ini tentang seorang putri yang sangat cantik, bernama Putri Hijau, yang harus menghadapi situasi sulit demi melindungi kerajaan dan keluarganya. Dengan segala keajaiban dan petualangan, legenda ini tidak hanya mengajarkan kita tentang pentingnya cinta dan pengorbanan, tetapi juga memberikan pelajaran tentang kekuatan alam dan spiritual yang melampaui batas-batas dunia manusia. Jadi, duduklah yang nyaman. Untuk panjenengan yang belum subscribe, monggo subscribe dulu mumpung masih gratis. Mari kita jelajahi kisah legendaris Putri Hijau, yang juga dikenal sebagai Putri Ular dari Sumatera Utara. Kisah ini menjadi salah satu legenda yang masih diingat dan dihormati hingga saat ini, menjadi bagian dari budaya dan warisan spiritual masyarakat setempat. Di sebuah desa yang indah di Sumatera Utara, hiduplah seorang raja yang bijaksana dan adil bernama Raja Karo. Meski kerajaannya tidak luas, namun dikenal sangat makmur dan damai. Raja Karo memiliki 3 orang anak, 2 putra yang kuat dan gagah, serta seorang putri yang cantik jelita bernama Putri Hijau. Putri Hijau bukan hanya terkenal karena kecantikannya, tetapi juga karena kebaikan hatinya yang membuat rakyat mencintainya. Ia dikenal sebagai sosok yang lemah lembut, peduli, dan selalu siap membantu siapapun yang membutuhkan. Kecantikan Putri Hijau tersiar hingga ke pelosok negeri, menarik perhatian banyak pangeran dan raja dari berbagai kerajaan. Mereka datang dari jauh, membawa hadiah-hadiah berharga untuk meminang sang putri. Namun, Putri Hijau tidak tertarik pada kekayaan atau kekuasaan. Ia lebih memilih untuk mengabdikan hidupnya kepada keluarganya dan kerajaannya. Suatu hari, saat Putri Hijau sedang bermain di taman istana, seorang penjaga istana datang tergesa-gesa menemui Raja Karo. Penjaga itu membawa pesan penting dari Raja Aceh. "Paduka, ada utusan dari Raja Aceh yang membawa pesan penting," katanya dengan nada cemas. Raja Karo yang bijaksana segera memerintahkan agar utusan tersebut dihadirkan. Utusan dari Raja Aceh, seorang lelaki berpakaian mewah, tiba di hadapan Raja Karo dan membungkuk hormat sebelum menyerahkan sebuah surat. Dengan suara lantang, ia berkata, "Yang Mulia Raja Aceh mengirimkan salam dan lamaran untuk Putri Hijau. Beliau berharap agar Putri Paduka berkenan menjadi permaisurinya." Raja Karo mengangguk dengan tenang dan menerima surat itu. Namun, sebelum ia sempat membacanya, Putri Hijau yang kebetulan mendengar pembicaraan tersebut datang menghampiri ayahnya. Dengan tatapan penuh kesungguhan, ia berkata, "Ayah, aku tidak mencintai Raja Aceh. Aku mohon, tolaklah lamarannya." Raja Karo yang sangat menyayangi putrinya merasa berat hati untuk menolak lamaran dari seorang raja besar seperti Raja Aceh. Namun, ia tidak ingin memaksa putrinya untuk menikah tanpa cinta. Akhirnya, Raja Karo memutuskan untuk menolak lamaran tersebut dengan sopan. Katakannya kepada Raja Aceh bahwa Putri Hijau menolak lamarannya. Perintah Raja Karo kepada utusan tersebut. Utusan itu segera kembali ke Aceh dan menyampaikan pesan dari Raja Karo. Mendengar penolakan ini, Raja Aceh sangat marah. Dengan amarah yang membara, ia memutuskan untuk menyerang kerajaan Raja Karo sebagai bentuk balas dendam atas penolakan tersebut. Beberapa minggu kemudian, pasukan besar dari kerajaan Aceh mulai bergerak menuju kerajaan Raja Karo. Berita tentang invasi ini segera sampai ke telinga Raja Karo. Ia memanggil kedua putranya, Pangeran Sulung dan Pangeran Bungsu, untuk merundingkan strategi pertahanan. "Putra-putraku, kita harus mempertahankan kerajaan ini. Siapkan pasukan kita," perintah Raja Karo dengan tegas. Pangeran Sulung dan Pangeran Bungsu segera mempersiapkan pasukan mereka. Meskipun jumlah pasukan kerajaan Karo jauh lebih kecil dibandingkan dengan pasukan Aceh, mereka memiliki semangat juang yang tinggi. Mereka tahu bahwa tanah kelahiran mereka, keluarga, dan rakyat yang mereka cintai bergantung pada kemenangan dalam pertempuran ini. Ketika pertempuran dimulai, pasukan Raja Karo bertarung dengan gigih. Mereka menggunakan semua kekuatan dan strategi yang mereka miliki untuk melawan pasukan Aceh. Namun, jumlah yang besar dan persenjataan yang lebih kuat dari pihak musuh membuat pasukan Karo berada di ambang kekalahan. Di tengah pertempuran yang sengit, Pangeran Bungsu melihat ke arah langit dan berteriak kepada kakaknya, "Kakak, apa yang harus kita lakukan sekarang?"
Pasukan kita hampir habis. Pangeran sulung, dengan tekad yang kuat, meraih pedangnya lebih erat dan berkata, "Kita harus bertahan, adikku. Ini satu-satunya cara. Kita tidak bisa membiarkan mereka mengalahkan kita dan menghancurkan kerajaan kita." Di istana, Putri Hijau yang mengetahui situasi kritis ini, berdoa dengan khusyuk, memohon pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Ia merasa tidak berdaya untuk membantu dalam pertempuran. Namun hatinya tidak bisa tenang melihat penderitaan yang dialami oleh ayahnya dan saudara-saudaranya. Di tengah doa Putri Hijau, tiba-tiba seorang prajurit berlari dengan wajah panik menuju istana. "Yang mulia, ada ular raksasa datang ke medan perang," teriaknya dengan ketakutan. Kabar ini segera sampai ke telinga kedua pangeran yang sedang bertempur di garis depan. Mereka saling berpandangan dengan cemas, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, ketika mereka melihat ular raksasa itu, rasa takut mereka berubah menjadi kekaguman dan rasa syukur. Ular besar itu ternyata bukan ancaman, melainkan pelindung. Pasukan Aceh yang melihat kemunculan ular raksasa tersebut menjadi sangat ketakutan. Mereka tidak pernah melihat makhluk sebesar itu sebelumnya. Ketakutan mereka membuat pasukan Aceh mundur dan berlari menyelamatkan diri. Kemenangan yang tampaknya mustahil bagi kerajaan Karo, tiba-tiba berubah menjadi kenyataan berkat kehadiran ular raksasa tersebut. Setelah pasukan Aceh berhasil dikalahkan dan mundur, Raja Karo dan kedua putranya mendekati ular besar itu dengan hati-hati. "Anakku, apakah itu benar dirimu?" tanya Raja Karo dengan suara bergetar. Ular besar itu mengangguk pelan, dan secara perlahan berubah kembali menjadi Putri Hijau. Namun, wajah Putri Hijau terlihat sedih. "Ayah, aku tidak bisa kembali seperti semula. Kekuatan yang ada dalam diriku sekarang tidak memungkinkan aku untuk tinggal di dunia manusia. Aku harus pergi ke danau untuk menyepi dari dunia ini," kata Putri Hijau dengan suara yang lirih. Raja Karo dan kedua putranya terdiam, mereka tidak ingin kehilangan Putri Hijau, tetapi mereka tahu bahwa putri mereka telah berubah menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar manusia biasa. Putri Hijau kemudian meninggalkan istana dan pergi ke sebuah danau yang terletak di pinggiran kerajaan. Di sana, ia memutuskan untuk hidup sebagai penjaga danau, melindungi kerajaan dan rakyatnya dari kejauhan. Meskipun ia tidak lagi hidup bersama keluarga dan rakyatnya, Putri Hijau selalu menjaga mereka dengan kekuatan yang dimilikinya. Bertahun-tahun kemudian, legenda tentang Putri Hijau yang berubah menjadi ular raksasa tersebar luas di seluruh Sumatera Utara. Masyarakat setempat percaya bahwa Putri Hijau tidak pernah benar-benar pergi, melainkan tetap hidup di dalam danau dan menjadi penjaga yang setia bagi desa mereka. Suatu hari, seorang pemuda desa yang gagah berani berlutut di tepi danau dan berkata, "Wahai Putri Hijau, jika engkau masih ada di sini, tolong berikan perlindungan kepada desa kami dari bencana." Permukaan danau tiba-tiba bergelombang, dan suara lembut terdengar dari dalam danau, "Aku akan selalu melindungi kalian, seperti janji yang kubuat pada ayahku." Pemuda tersebut terkejut namun merasa tenang. Ia kembali ke desanya dan menceritakan pengalamannya kepada penduduk lainnya. Sejak saat itu, masyarakat desa semakin percaya dan menghormati Putri Hijau. Legenda Putri Hijau ini kemudian menjadi cerita yang turun-temurun, diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kisah ini mengajarkan nilai-nilai keberanian, pengorbanan, dan kekuatan cinta keluarga. Selain itu, legenda ini juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kekuatan alam dan spiritual yang melampaui batas-batas dunia manusia. Demikianlah kisah Putri Hijau, yang juga dikenal sebagai Putri Ular dari Sumatera Utara. Kisah ini bukan hanya sekedar legenda, tetapi juga menjadi simbol dari keberanian dan pengorbanan seorang putri yang rela menyerahkan segalanya demi melindungi keluarganya dan kerajaannya. Keberanian Putri Hijau mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati tidak selalu datang dari fisik, tetapi dari cinta dan tekad yang kuat untuk melindungi orang-orang yang kita cintai. Legenda Putri Hijau juga mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan alam. Kekuatan alam yang ada di sekitar kita bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dihormati dan dijaga. Terima kasih telah menonton videonya. Untuk cerita lainnya maka sebaiknya tekan tombol subscribe, like, komen, dan bagikan ke teman Anda.